Pak Mahfud harus menjadi salah satu pilihan kita untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Jadi eksekutif pernah, legislatif pernah, yudikatif pernah, ya, akademisi pernah. Dan saya yakin kalau ada yang berani memasang Pak Mahfud, peluang menang sangat besar. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kemarin ketika saya membuat konten mengangkat tema tentang kemungkinan Mahfud MD jadi kuda hitam di Pilpres 2024, itu awalnya saya agak ragu-ragu, agak gamang. Apakah ide saya ini terlalu aneh apa tidak ya? Tapi ternyata di luar dugaan, teman saya yang di Jakarta itu kelihatannya punya ide yang sama. Sehingga kemarin ketika konten saya keluar, teman saya juga mengeluarkan konten yang sama. Padahal kita sama sekali nggak komunikasi. Bahkan temanya itu judulnya dia lebih jelas. Mahfud MD, si kuda hitam yang diimpikan. Ini judul konten saya, teman saya. Siapa teman saya itu? Teman saya itu adalah pimretnya Kompas. Dulu memang kami bersama-sama di Jakarta ya, saya jadi wartawan, beliau juga wartawan Kompas. Tapi saya akrabnya dengan Mas Budiman ini bukan karena sebagai wartawan tok, tapi dulu kita kuliah bersama-sama di UI. Kita ambil S2 ilmu politik di UI, dan kita memang sering bareng satu mobil, sering diskusi karena kita sama-sama wartawan. Intinya, saya menjadi lebih pede karena apa? Mas Budiman itu satu, sekarang kan dia pimpinan Kompas. Kompas kita tahu ya, koran besar. Dan kita tahu, Kompas itu punya litbang yang cukup bagus kredibilitasnya. Bahkan selama ini hasil-hasil litbang Kompas itu sering dijadikan rujukan pemerintah. Dan artinya lebih resmi, lebih sering digunakan data-data resmi. Nah, saya juga tahu Mas Budiman orangnya independen. Artinya ketika Mas Budiman itu punya ide itu, saya yakin bahwa memang isu atau peluang Mahfud jadi kuda hitam di Pilpres 2024 itu berarti kuat. Saya tidak sendirian, saya punya teman dan teman saya itu hebat. Jadi saya menjadi lebih pede. Memang begini pemirsa, kita kalau mau fair ya, kita mau fair mencari pemimpin yang baik, mencari pemimpin yang kita yakini akan bisa memimpin Indonesia ini dengan baik. Kita mencari pemimpin yang bisa meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Kita berharap di Indonesia ini NKRI-nya tidak diganggu. Kita berharap punya pemimpin yang bisa paling tidak mengurangi keparahan negara ini dalam hal korupsi. Logikanya adalah Pak Mahfud harus menjadi salah satu pilihan kita untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Yang ada saat ini, terus terang saya tanpa bermaksud, ini kan kita menganalisa ya, sudut pandang saya. Selama ini calon-calon yang muncul itu kan lebih karena itu merepresentasikan mewakili partai, bukan mewakili hajat, bukan mewakili aspirasi kita sebagai warga bangsa ini. Kalau kita melihat belakangan ini dengan sepak terjang yang dilakukan oleh Pak Mahfud, kita semakin yakin bahwa Pak Mahfud punya rekam jejak, track record yang memang layak untuk kita pilih menjadi presiden. Mohon maaf kalau yang lain, mohon maaf, lagi-lagi saya mohon maaf, bukan saya ingin merendahkan, bukan, tapi kan ini boleh kita membanding-bandingkan calon pemimpin yang akan kita pilih. Ganjar dengan elektabilitasnya yang sangat tinggi, paling tinggi selama ini, tapi kita harus melihat bahwa Ganjar selama ini memang berprestasi dan sudah bagus. Dia adalah gubernur dan seterusnya. Oke, itu bagus. Tapi sebatas itu, dan dia adalah orang partai yang kalau toh kita pilih memang dia adalah mewakili partai. Terus kemudian Prabowo.
yang saat ini kan juga sudah kuat menjadi salah satu orang yang diunggul-unggulkan untuk menjadi calon presiden mendatang, Prabowo. Oke, Prabowo ada prestasi yang menurut saya luar biasa. Dia karirnya di militer juga bagus. Tapi bagusnya Prabowo pada waktu itu kan juga tidak lepas ditopang oleh Pak Harto, mertuanya yang pada waktu jadi presiden dan orang yang paling kuat di Indonesia pada waktu itu. Terus prestasi kemudian yang saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo adalah bahwa ketika situasi di Indonesia itu sangat mengkristal, seakan-akan menjadi kelompok agamis, kelompok yang sangat seakan-akan mewakili Islam, dan kelompok yang seakan-akan itu tidak mewakili Islam. Dan Prabowo pada waktu menjadi simbol dalam konteks perlawanan atau perbedaan ini. Di luar dugaan, saya berprasangka baik bahwa demi kepentingan bangsa yang lebih baik, demi kepentingan persatuan dan kesatuan, Prabowo pelan-pelan menjauhkan dirinya dari ini. Sebaliknya dia bergabung dengan pemerintah Jokowi yang sebelumnya menjadi kompetitor. Ini menurut saya prestasi jiwa negarawan, jiwa besar Pak Prabowo yang harus kita apresiasi. Oke. Cuma dalam konteks catatan, memang Pak Prabowo tidak bisa lepas dari masa lalu yang bagaimanapun Prabowo adalah bagian dari Orde Baru. Kita tahu bagaimana dulu pemerintah Orde Baru itu membagi-bagi lahan, membagi-bagi kekuasaan begitu. Termasuk ya ketika kita Pilpres 2019, ketika ada dialog antar capres itu kan diungkapkan Pak Prabowo menguasai lahan sekian ribu hektar. Ini kan bagaimanapun itu catatan. Kalau kita akan memilih Pak Prabowo, catatan. Anies kita juga akui dia agamis. Artinya ketika kita bicara Islam, kita juga senang punya pemimpin seperti Anies yang keislamannya itu bagus. Cuma yang jadi catatan menurut saya, Anies ini ketika Pilgub Jakarta berhadapan dengan Ahok, kita tidak bisa menafikan. Sejarah tidak bisa dihapus bahwa pada waktu itu Anies sangat getol menggunakan politik identitas, politik agama. Sehingga pada waktu itu terkenal sekali, beberapa masjid menulisi kalau orang yang tidak mendukung Anies, mendukung Ahok, maka ketika meninggal tidak akan disolati. Ini sesuatu yang membahayakan kalau ini terus-teruskan. Ini catatan dari Anies. Tapi memang kita harus akui Anies itu orangnya ketika berretorika bagus, ketika memberikan konsep juga bagus, keislamannya juga bagus. Cuma pengalaman dalam arti sebagai gubernur DKI, catatannya tadi dia terlalu minggir ke kanan. Nah sekarang Mahfud. Artinya kita mencoba membanding-bandingkan ini karena kita ingin mencari pemimpin yang terbaik. Pak Mahfud ini, ayo kita lihat bareng-bareng secara terbuka bahwa Pak Mahfud ini orang yang lengkap pengalamannya dan sudah teruji, kita menyaksikan sendiri keberaniannya dalam memegang prinsip, keberaniannya dalam melawan arus yang itu tidak benar. Kita sudah tahu semualah, tidak perlu saya ulang lagi. Yang jelas Pak Mahfud itu punya pengalaman sangat lengkap. Beliau punya pengalaman sebagai akademisi cukup lama sehingga sampai mencapai titel derajat akademisi yang tertinggi, yaitu sebagai profesor. Dari akademisinya jelas kita melihat bahwa beliau sukses. Kemudian beliau juga pernah menjadi anggota, duduk di legislatif, pernah jadi anggota di PRRI dari PKB pada waktu itu. Sebagai politisi beliau pernah menjadi memimpin PKB, pernah. Berarti artinya akademisi juga sudah pernah, legislatif sudah pernah, yudikatif beliau juga sudah. Beliau juga pernah menjadi hakim. Artinya bidang hukum beliau juga menguasai. Yang kemudian yang lebih sempurna lagi, beliau juga menjadi
eksekutif. Jadi eksekutif pernah, legislatif pernah, yudikatif pernah, ya, akademisi pernah. Dan track record-nya kita bisa menyaksikan secara terbuka, media sosial sudah merekam. Jadi kita bisa melihat rekaman-rekaman perjalanan beliau. Jejak digital itu tidak bisa dibohongi bahwa Pak Mahfud punya rekam jejak digital yang sangat baik. Maka dalam konteks ini memang saya sangat berharap Pak Mahfud yang awal-awalnya tidak diperhitungkan di survei-survei sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, saya berharap menjadi kuda hitam. Karena dengan berbagai hal kita butuh sosok seperti beliau. Dan kalau kita melihat medsos, warganet itu sangat kuat dukungannya kepada Pak Mahfud. Jadi maka saya berpesan kepada partai-partai yang saat ini memang konstitusi kita kan hanya memungkinkan calon presiden itu dibawa atau dicalonkan oleh partai dengan persentase yang cukup besar juga. Partai-partai kecil aja nggak bisa, yang mampu kan cuma PDIP. Saya berharap partai-partai ini secara menggunakan ukuran hati nurani, menggunakan ukuran yang profesional dan betul-betul didasarkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mestinya Pak Mahfud ini harus dimunculkan menjadi salah satu alternatif yang mungkin nanti dicoblos, yang mungkin dipilih oleh rakyat. Dan saya yakin kalau ada yang berani memasang Pak Mahfud, peluangnya menang sangat besar. Karena tadi saya katakan, semua calon yang sudah muncul, yang saya ulas, semua punya plus minus. Tapi saya melihat Pak Mahfud tentu sebagai manusia, tentu kalau dikorek-korek kelemahannya juga ada. Tapi kalau kita sekilas atau kita secara dhahiriyah, secara kasat mata kita lihat, Pak Mahfud punya kelebihan-kelebihan yang memang punya potensi untuk kita harapkan menjadi orang yang menjadi pemimpin di masa yang mendatang, yang satu bisa meneruskan suasana yang baik, suasana yang kondusif di era Pak Jokowi ini, bisa meneruskan, istilah intinya bisa meneruskan kepemimpinan Jokowi dengan baik. Kedua, bisa menjaga keutuhan NKRI, karena kita tahu selama belakangan ini banyak orang yang masih mempersoalkan NKRI ini, masih punya penafsiran-penafsiran yang belum utuh tentang hubungan negara dan agama. Yang terakhir adalah bagaimana negara yang kaya raya ini tidak menjadi miskin gara-gara ulah para koruptor yang gila-gilaan ketika dia mengeruk kekayaan negara ini. Oke, saya pikir itu sementara yang bisa saya sampaikan dalam konten ini. Kita menggunakan hati nurani untuk memilih pemimpin yang memang kita yakini akan membawa kebaikan di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.